Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali kali ini dengan Ustazah Lia dalam pelajaran fikih. Nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang manfaat air dalam kehidupan manusia. Baik itu manfaat secara umum ataupun manfaat air bagi umat Islam yang berfungsi sebagai alat bersuci dari najis dan kotoran. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas manfaat air bagian 2, yaitu manfaat air yang berkaitan dengan fungsinya sebagai alat bersuci dari najis dan kotoran dalam ajaran Islam. Dalam agama Islam, air terbagi menjadi 2 jenis, yaitu air suci dan air mutanajis. Air suci terbagi menjadi 2, yaitu air tohur dan air tohir. Air tohur yaitu semua air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit atau bersumber dari tanah dan belum tercampur dengan sesuatu apapun. Air tohur inilah yang dapat digunakan untuk bersuci dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Contoh dari air tohur adalah air hujan, air laut, air dari mata air, air embun, air sungai, air sumur, air salju, dan air danau. Jenis air suci yang kedua adalah air tohir, yaitu semua air tohur yang sudah tercampur dengan benda lain yang suci. Contoh, ketika kalian membuat teh, pasti kalian akan mencampurnya dengan air putih kan? Nah, air teh tersebut dikatakan air tohir karena air tohur atau air bersih dicampur dengan benda yang suci, yaitu teh, sehingga menjadi air teh. Nah, air teh ini yang disebut dengan air tohir. Air tohir ini boleh digunakan untuk kebutuhan manusia, kecuali air tohir tidak boleh digunakan untuk berwudu atau untuk menghilangkan najis. Nah, contoh dari air tohir adalah air teh, air kopi, air kelapa, air sirup, minyak wangi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang air suci yang terdiri dari 2 macam, yaitu air tohur dan air tohir. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis air yang kedua, yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis sehingga berubah warna, berubah bau, atau berubah rasanya, seperti air got, air di dalam ember yang terkena tetesan air kencing, air di dalam gelas yang kejatuhan kotoran cicak, dan lain-lain. Begitu juga dengan air yang terkena jilatan anjing. Nah, air-air tersebut disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis tidak boleh digunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis. Juga tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Latansa jangan lupa, iya yo. Ingatlah anak-anak, air adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, gunakanlah air dengan hemat. Air juga merupakan sumber kehidupan, sehingga manusia dan makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Jadilah manusia-manusia yang senantiasa bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah air.
Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang manfaat air yang berkaitan dengan jenis-jenis air dan macam-macamnya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.